Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Bagi Horor, dan tentunya masih bareng aku Arga di sini. Setelah kemarin teman-teman kita menyelesaikan cerita dari Mas YP ya, cerita dari Mas YP, Book of Buhul, The Darkest Hour series akhirnya terselesaikan dengan ancaman terakhir untuk si Raka ya namanya ya. Untuk si Raka, jangan ganggu lagi hidupnya si Ardhito. Nah masalahnya, kata Mas YP itu buku selanjutnya adalah Book of Sacrifice atau buku penumbalan, pengorbanan. Apakah lawan yang dihadapi masih berhubungan ini dengan yang kemarin? Itu pertanyaannya di situ. Kita tunggu aja cerita selanjutnya dari Mas YP yang Book of Sacrifice ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita balik dulu bacain cerita-cerita pendek dari para pendengar yang sudah masuk di Google Form ataupun yang ada di email. Ada cerita dari Pak De Alvan loh teman-teman. Hari ini akan aku bacakan cerita-cerita pendek dari Pak De Alvan yang kemarin join di live. Jadi kalian jangan lupa join live teman-teman. Ada Pak De Alvan loh di live. Ada Pak De Alvan dan suka nimbrung. Dan kemarin ngirimin cerita. Ada 3 cerita dari Pak De Alvan yang akan aku bacakan di hari ini. Ada cerita juga beberapa dari pengirimnya lain. Jangan lupa nonton live-nya podcast Bagi Horor ya. Ikut nimbrung di YouTube dan juga TikTok. YouTube-nya Bagi Horor, TikTok-nya Argasis. Nanti kalian join live-nya setengah 10 ya. Setengah 10 Senin sampai Jumat. Kalau tidak ada kendala, tidak ada aktivitas lain, aku live di jam setengah 10 selalu tiap Senin sampai dengan hari Jumat. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Bagi Horor ya. Kalian cari aja di YouTube. Kalian ke YouTube bentar sekarang, bentar aja 5 detik paling. Geser dulu ke handphone kalian ke YouTube. Terus di subscribe. Terus jangan lupa juga follow semua platform podcast yang sedang kalian dengarkan sekarang. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita-cerita pendek horor untuk malam hari ini. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita akan kita mulai dari sebuah cerita yang dikirimkan oleh Aca. Nanti cerita Pak De Alvan di detik-detik terakhir lah ya, detik-detik terakhir. Cerita-cerita terakhir lah ya, cerita Pak De Alvan nanti aku bacain. Jadi pastikan kalian mendengarkan sampai habis. Cerita pertama ini ada cerita dari Aca teman-teman. Dia mengirimkan di Google Form tanpa email ya. Jadi kalau kalian mau ngirim tanpa email itu ada di Google Form. Linknya ada di deskripsi dari episode ini. Kita langsung bacakan cerita dari Aca. Halo Karga, salam kenal Kak. Panggil aja aku Aca. Aku mau cerita pengalaman seramku dan teman-temanku waktu dulu saat aku duduk di bangku SMP. Sebelumnya aku minta maaf Kak kalau tata bahasa aku gak bagus. Ternyata buat tulisan itu susah banget ya. Jadi waktu SMP, aku ikut organisasi, pramuka. Kita sebenarnya cuma selebrasi aja karena habis menang lomba dan sekaligus pengukuhan di salah satu bumi perkemahan di daerah Jakarta Timur. Kita berangkat dari sekolah sekitar jam 6 pagi. Sampai di bumi perkemahan sekitar jam 9 atau jam 10-an lah. Lokasi kita kemah tuh masih kapling awal bumi perkemahan itu. Tapi lumayan rindang lah pohonnya. Posisinya juga dekat banget sama WC umum. Sekitar 2 meteran lah mungkin. Dan kira-kira 100 meter dari lokasi kita itu ada musola. Pas udah sampai, kita langsung briefing dan berdoa lah untuk acara ini. Setelah itu kita bangun tenda, acara-acara dan lain-lain lah yang kita ikuti. Oh ya, di bumi perkemahan itu kita itu sekitar 3 hari 2 malaman. Setelah bangun tenda dan lain-lain, kita akhirnya mulai acara di jam 11-an. Jam 3 sore itu mulai gerimis, tapi acara tetap dilanjut. Untungnya di jam 5 sore hujan udah reda
Dan akhirnya habis maghrib kita mulai untuk buat lanjut acara api unggun. Dan kita mulai istirahat itu di sekitaran jam 8 atau jam 9 malam lah, sekitar itu kita udah mulai istirahat. Tenda yang aku tempatin itu agak pojok dan sampingan banget sama tenda masak. Samping tenda masak itu ada pohon, gak terlalu tinggi pohonnya. Nah, temanku itu iseng buat bikin ayunan di pohon ini. Jujur, waktu itu aku susah banget untuk tidur. Karena pertama udara dingin, bikin pengen kebelet pipis terus, ya kan? Itu kan sebab akibat kan, udara dingin jadi pengen pipis. Terus aku bangun nih temanku untuk antar aku pipis. Aku lihat jam tangan, itu udah sekitar jam 11 malaman lah. Akhirnya kita keluar, dan kita lihat cuma ada 2 panitia yang masih bangun di tenda depan. Dan panitia itu nanya, kita mau kemana? Aku bilang lah kalau aku ini mau ke toilet, mau pipis. Berangkatlah tuh kita ke toilet. Nah, aku mau jelasin nih, di dalam toilet itu bentukannya kayak gimana. Jadi di toilet itu ada 4 bilik. Dan di depan sisi tembok bilik itu ada kaca panjang besar gitu, sebadan gitu. Nah, aku tuh pipis di bilik pertama dari pintu masuk toilet. Gak lama aku lagi pipis, temanku ketok-ketok. Aku lihat panitia yang di depan tadi udah matiin lampu dan tutup tenda. Dan temen aku diem aja sambil tangannya dilipat, kayak orang kedinginan gitu loh. Dan jalan itu cepat banget. Pas udah sampai tenda, aku tanya dong ke dia, lu kenapa dah? Kok gitu banget gitu jalannya, cepet banget. Tapi dia diem aja nih. Dia diem aja terus langsung tidur. Ya udah kan, aku juga gak nanya-nanya lagi, siapa tahu dia emang ngantuk gitu. Aku berusaha lah untuk tidur. Tapi aku tuh berusaha tidur kayak tidur-tidur ayam gitu loh. Berusaha tidur tuh susah gitu. Dan gak lama dari itu, aku tuh denger ada suara langkah kaki. Tapi jeda langkahnya itu agak lama dari langkah pertama. Jadi ada langkah, jeda, terus langkah lagi. Aku nggak tahu itu apa. Cuma ya udah aku nyoba cuekin. Dan tiba-tiba sadarnya itu udah dibangunin untuk sholat subuh dan mulai acara lagi. Pokoknya hari ini agendanya emang nggak banyak dan ya cuma santai-santai doang lah. Kebetulan di Bumi Perkemahan ini jadi lokasi syuting salah satu sinetron kolosal. Jadi pagi itu kita bareng-bareng jalan kaki ke sana. Pas jalan balik kita misah-misah. Aku tuh ngeliat ada anak kecil sendirian. Mukanya tuh pucat. Terus dia pakai baju putih plus kayak baju kodok gitulah. Dia berdiri di dekat gardu listrik. Aku tanya ke temanku, lihat anak kecil atau enggak? Dia bilang iya, lihat. Jadi aku pede tuh, mungkin emang beneran anak kecil, beneran orang. Pas sampai tenda, kita mainlah di dekat sekitar kapling tenda itu, sambil explore gitulah. Nah, di samping toilet itu kan ada pohon sawo gitu kan. Temanku cowok pada naik dan ngambilin itu buah, dibagiin ke anak-anak yang mau. Tapi cuma beberapa aja yang mau makan. Pas jam 4 sore, anak-anak cewek yang makan itu buah pada kesurupan. Iya, yang tadi dikasih buah itu dan makan itu kesurupan. Suasananya itu jadi agak beda lah. Jadi beda banget. Jadi beda. Yang tadinya kan santai, chill, kita lagi camping bareng-bareng nih. Itu jadi gak enak gitu karena ada yang kesurupan kan. Tapi yang kesurupan itu langsung dibawalah ke musola depan yang tadi aku bilang jaraknya 100 meteran. Dibawa ke sana. Dan kita malah jadi tiba-tiba dapat materi tambahan. Jadi habis maghrib nih udah mulai kondusif. Akhirnya beberapa ada yang kumpul-kumpul di depan api unggun, ada yang udah tidur duluan. Terus singkat cerita, pokoknya sampai pulang udah gak ada kejadian aneh-aneh lagi. Tapi, ini tapinya nih, pas sampai sekolah, kita kan cerita-cerita. Aku sempet nanya, ada yang lihat anak kecil gak pas jalan balik dari lokasi syuting? Cuman ternyata itu gak ada yang lihat. Terus temanku yang ambil buah sawo itu
katanya dia malamnya itu didatengin. Ya buah sawo lah ya, kita sudah tahu pasti didatengin sama yang namanya Om Wowo alias Gendruwo. Katanya dia tuh gak suka temenku tuh serampangan, ngambil-ngambil tanpa permisi, seenaknya lah. Nah terus ingat kan, ayunan yang dipasang temenku di dekat tenda masak. Nah kebetulan temen cowokku yang lain, tendanya itu depan-depanan sama itu tenda masak. Pas tengah malam mau ke toilet, dia lihat ada Miss K alias kuntilanak lagi main ayunan di ayunan itu. Akhirnya dia gak jadi ke toilet. Nah terus aku tanya nih sama temenku yang waktu itu nganterin aku pipis. Dia tuh sebenarnya kenapa sih kok habis aku keluar sikapnya jadi aneh. Dia tuh bilang dia lihat di kaca, ada kaca besar yang tadi aku bilang di depan tembok toilet. Itu ada kepala yang lagi ngintip gitu. Makanya dia minta aku buru-buru, dia gedor-gedor buru-buru balik ke tenda. Ada yang ngintip katanya di kacanya itu. Nah temen yang satu tenda sama aku yang tidurnya di pojokan itu juga punya cerita katanya. Pas malam kedua, di samping dia tuh kan ada kayak salah satu temen cewekku juga tuh yang hari itu lagi halangan, lagi datang bulan. Dan dia sampai 2 minggu setelah pulang itu katanya masih sering kesurupan. Karena ada yang bilang ada yang ngikut sama dia. Dan akhirnya setelah itu kita nggak pernah ngadain acara di sana lagi. Sebenarnya kalau aku pribadi sih nggak pernah lihat yang aneh-aneh ya. Cuman kalau pengalaman dari teman-temanku itu banyak banget. Kapan-kapan aku ceritain ya pengalaman kita waktu jurit malam di sekolah. Udah sih gitu aja Kak, semoga ceritaku cukup serem buat pendengar yang lain. Terima kasih Aca sudah berbagi pengalamannya soal camping bumi perkemahan. Ini semacam acara, bukan diklat ya, ini tadi kan ini pramuka organisasi. Dan sebenarnya cuma selebrasi karena habis menang lomba akhirnya ngadain camping itu di bumi perkemahan. Nah dulu itu kalau aku nggak salah ingat, aku kayaknya pernah cerita, tapi aku lupa cerita di mana. Jadi waktu diklat, bukan diklat ya, itu setelah diklat ada satu villa gitulah. Ada satu villa kita lagi main di situ. Terus kita sampai di villa ini banyak kan, rame orang kan. Aku tuh istirahat di kamar. Ini aku juga nggak terlalu ingat detailnya seperti apa. Karena aku anggap waktu itu aku cuma sekedar salah lihat dan aku berusaha buat nggak ingat-ingat kejadian ini. Tapi karena cerita dari Aca barusan, aku jadi pengen cerita aja. Nah terus aku tuh lihat temanku tuh masuk kamar. Ini sekelebat sih. Temanku tuh masuk kamar, terus dia tuh kayak nyari sesuatu. Terus aku keluar. Aku tuh diajak cari makan kalau nggak salah ya. Diajak cari makan. Aku tuh lihat sekelebat temanku masuk kamar nyari sesuatu, aku keluar. Nah pas aku keluar ini, kan aku sampai depan. Ternyata udah pada berangkat anak-anak. Aku santai lah di depan, di terasnya gitu. Kayak aku masih sama ada anak lain deh, sama beberapa orang lain. Terus gak lama yang nyari makan ini balik. Terus tadi temenku yang aku lihat masuk kamar, yang aku lagi rebahan nih, aku lagi main handphone. Masuk kamar, dia turun dari mobil, ternyata dia ikut cari makan. Terus aku anjir. Aku lihat kamar emang gak ada siapa-siapa. Entah sih, kayaknya aku salah lihat sih waktu itu. Mungkin itu temenku yang lain atau ya salah lihat lah. Aku anggapnya waktu itu salah lihat sih. Dan aku berusaha lupakan kejadian ini. Karena kalau diingat-ingat serem gitu bawaannya. Oke, sekarang kita ke cerita Padi Alvan ya teman-teman ya. Karena cerita Padi Alvan ada 3 nih. Ada 3 dan lumayan asik-asik. Cerita pertama dari Padi Alvan itu yang di live chat. Waktu itu dia Padi Alvan itu ngechat di live chat beres live di TikTok. Biasanya kan ada ngobrol bentar kan. Live di YouTube tuh ada ngobrol sebentar. Padi Alvan nimbrung ternyata di situ. Beliau cerita soal jadi ada salah satu temannya Padi Alvan tinggal di Surabaya, daerah
daerah mana ya kemarin ya, kayak bilang deh daerahnya Jemur Sari apa kalau nggak salah. Nah di daerah situ ada temennya Pak De Alvan, itu ada kakek lah, ada kayak kakek-kakek. Nah si kakek-kakek ini atau Simbah ini, itu kata temennya Pak De Alvan yang cerita, itu nggak pernah kelihatan sholat Jumat. Akhirnya karena penasaran ditanyai kan, "Mbah, sampean nih loh kok gak tahu sholat Jumat sih?" Gitu. Kok nggak pernah kelihatan di masjid, kok nggak pernah sholat? Terus mbahnya ngejawab, "Aku ini sholat Le, aku ini sholat. Cuma sholatku di luar, kadang di Arab, kadang di sini, kadang di situ." Kayak omongan orang lindur lah ya, kayak ngehalu gitu. Banget. Oh no alasannya, ada aja alasannya. Ditinggal. Jadi kayak nggak percaya kan, kayak masa ngomongnya aku ini kadang sholat di Arab, kadang di Mekah, kadang di mana gitu. Tiap sholat Jumat tuh aku selalu di luar kata mbahnya itu. Itu jadi omongan sekedar lalu aja katanya. Terus suatu waktu ini dibuktikan ternyata. Suatu waktu ada salah satu teman tetangganya dari Simbah itu habis pulang haji atau pulang umroh gitu. Habis pulang. Terus ketemu sama Simbah ini. "Mbah, loh kok sampean sudah pulang? Kok mbah sudah pulang?" katanya. "Lah kemarin kita kan ketemu sholat Jumat di Mekah." Kaget dong si temennya Pak De Alvan ini kan. "Hah? Iya, saya kemarin ketemu mbah ini lagi sholat Jumat di Arab." Padahal selama berapa hari tuh mbah itu gak kemana-mana, di rumah terus. Jadi aneh sih, kisahnya aneh. Ini kisah aneh, tapi nyata gitu. Ada saksinya masalahnya. Ada saksinya orang yang tetangganya dari habis umroh itu cerita kalau ketemu sama Simbah itu di Arab lagi sholat Jumat. Padahal hari Jumat mbahnya itu gak kemana-mana. Kayaknya ilmunya tinggi sih kalau menurutku ya. Ilmunya tinggi sampai bisa sholat di mana-mana. Itu menurut cerita dari pengakuan temennya Pak De Alvan yang ada di Surabaya. Nah Pak De Alvan juga mengirim cerita lagi nih soal mancing teman-teman. Ini juga singkat aja. Katanya temen dulu suka mancing di laut. Dan itu biasanya berangkatnya tengah malam. Sebut saja namanya Eko. Ada sekitar 5 orang termasuk Eko. Itu rencana mancing hari Jumat. Karena kan hari Sabtunya libur kan. Sampai di tujuan bawa mobil, otomatis mobilnya parkir itu agak jauh dari pantai. Karena gak bisa masuk kan. Nah Eko ini karena habis kerja langsung merasa capek. Ikut capek dan aku nunggu aja lah di mobil kata Eko. Mau nungguin aja di mobil sambil tiduran. Karena sudah menjelang pagi sampai menjelang subuh. Setengah sadar tuh si Eko tuh. Rasa kok di luar ini banyak orang ya kata Eko. Kok banyak orang? Eko bangun ngelirik ke sekitarnya. Banyak orang terus ngelirik ke arah Eko sambil nyapa gitu. "Monggo mas, monggo." Habis orang-orang rame tadi lewat, dia lanjut mau tidur nih. Udah setengah sadar, dia kayak sadar tuh. Hah? Kayaknya ada yang aneh deh tadi. Dia ingat perasaan mobilnya yang dia lagi parkir ini tempatnya itu bukan jalan umum. Dan orang-orang tadi lewat tuh kayak rame banget, kayak mau ke pasar gitu. Rame banget. Terus aku sadar perasaan ini bukan jalan umum dan gak ada kampung juga di sekitarnya. Terus aku sadar orang-orang yang lewat tadi itu pakaiannya semuanya, mau laki-laki maupun perempuan, itu kayak pakaian orang-orang zaman dulu. Yang cewek pakai kebaya, yang cowok pakai celana 2/3 sambil pinggangnya itu dililit sama sarung batik. Dan setelah itu dia langsung keringat dingin. Setelah sadar itu si Eko langsung keringat dingin. Dia bangun, melingok kanan kiri. Gak ada kehidupan sama sekali. Beneran gak ada orang. Cuma ada Eko di tempat itu. Harusnya kan kalau masih ada rame orang lewat kan masih kelihatan gitu jejaknya kalau habis banyak orang lewat. Ini gak ada siapa-siapa. Sepi. Eko langsung lari ke teman-temannya. Langsung saya balik. Ngajak pulang dari mancingnya itu. Cerita mancing. Emang mancing itu kan selalu malam ya. Dan aku sering dengar pasti banyak
orang-orang yang mancing malam itu nggak pulang cuma bawa pancing, nggak cuma pulang bawa ikan, kadang juga bawa yang namanya cerita horor kayak ceritanya si Eko barusan. Siapa tahu kalian punya cerita horor soal mancing ya, jangan lupa dikirim di email podcastbagihoror@gmail.com. Kita lanjut ke cerita berikutnya dari Pak Alvan, cerita ketiganya yang dikirim nih. Kejadian ini sekitar tahun 70-an, di mana waktu itu adalah cerita dari mulut ke mulut semasa kecil saya. Sebut saja yang alami kejadian ini si Parto. Dan usia Parto saat itu kurang lebih 7 tahunan. Atau masih duduk di sekolah dasar lah, kelas 1 kelas 2 SD lah. Parto ini emang anaknya agak bandel gitu dibanding sama teman sebayanya. Dia sukanya main sampai gak kenal waktu. Bahkan orang tuanya sampai bilang, "Tobat aku nek ngandani Parto iki. Kowe arek gak duwe kuping ae. Tobat aku kalau ngasih tahu Parto. Kayak anaknya ini gak punya telinga. Dikasih tahu tuh kayak gak pernah dengar." Sampai suatu hari, waktu tuh udah mau maghrib, hampir maghrib. Tiba-tiba Parto ini mendatangi rumahnya Lek Juri, yang rumahnya di ujung desa. Sebenarnya Lek Juri ini emang masih ada hubungan keluarga lah sama bapaknya Parto. Karena waktu menunjukkan hampir maghrib, tentunya suasana desa lah ya, kalian tahu ya, sudah agak remang-remang. Apalagi waktu itu belum ada aliran listrik yang masuk ke desanya. Begitu juga dengan rumahnya Lek Juri. Lampu penerangannya juga hanya 2 lampu petromak. Yang satu ditaruh di rumah depan dan satunya di rumah samping. Jadi bisa bayangkan ya betapa minimnya penerangan pada masa itu. Terus bentuk rumah Lek Juri ini letter L, bentuk rumahnya L. Nah balik nih ke si Parto nih. Tiba-tiba Parto ini nyelonong masuk ke rumahnya Lek Juri yang samping rumah sambil panggil-panggil. Lek Juri, Lek, jaluk ngombe Lek, minta minum. Sambil langsung duduk di lantai rumahnya Lek Juri. Wah lah Parto tuh, kok niku ngaget noai, bikin kaget aja. Dari mana kamu itu? Ya mene jam segini kok belum pulang, sik dolen ae, masih main ae. Iya Lek, habis dari kebun kidule omahe sampean. Habis dari kebun sebelah rumahnya Lek Juri. Habis nyari layang-layang. Tiba-tiba lagi ngomong gitu, Parto ini diem, tercekat, gak bisa nerusin ucapannya. Sambil noleh ke dalam rumahnya Lek Juri yang kondisinya itu remang-remang. Sambil matanya itu mendelik, geser badannya ke arah bawah meja yang ada di ruangan tersebut. Mendengar ucapan Parto yang tiba-tiba terdiam, bikin Lek Juri ini noleh sambil bawa gelas air. Kaget ngelihat mimik wajahnya si Parto, kok mendelik gitu ini anak. Langsung ngedekatlah ke arah si Parto sambil nepuk-nepuk pipinya. Tuh Parto, kamu ini kenapa sih? Kok ndelik kayak gitu, mendelik kayak gitu? Parto sadar sambil nunjuk-nunjuk tangannya ke dalam rumah. Suaranya udah ketakutan, sambil udah mau nangis gitu ngerangkul Lek Juri. Le, aku takut le. Lek Juri pun langsung noleh ke arah yang ditunjuk sama Parto. Dan di situ Lek Juri nggak lihat ada apa-apa. Lek Juri berusaha nenangin Parto, ditemani sama istrinya. Sampai selesai sholat maghrib, barulah Parto ini udah mulai agak tenang. Parto, sebenarnya kamu tadi kenapa tuh? Lihat apa? Kok sampai mukamu itu kayak gitu? Sambil dibujuk-bujuk supaya Parto bisa lebih tenang, akhirnya mau cerita kejadian yang dialaminya tadi. Lek, aku tadi sambil ngelihat Lek Juri ngambil air di tembok arah Lek Juri kan ada jendela, masih belum ketutup. Jadi pada waktu Parto ngelihat ke arah jendela, dia tuh ngelihat ada nenek-nenek bongkok dengan wajah menakutkan, terus dengan baju yang kedodoran, itu mau masuk lewat jendela sambil memanggil-manggil si Parto. Kayak maksa Parto supaya nurut gitu dan gak berani bantah ucapannya untuk mengikutinya. Jadi dia berusaha masuk jendela sambil ngomong, Parto, ayo cepet pulang toh ke rumah nenek, ikut sini le. Dan itu diucapkan terus menerus sampai beberapa kali dan diakhiri dengan tertawa. Itu tadi akhir ceritanya, karena setelah itu hanya drama seperti biasalah.
Parto diberi wejangan dan diantar pulang ke rumahnya sama Le Curi. Tuh buat ini ya, buat ibu-ibu yang dengerin podcast ini sama anaknya yang masih kecil, mungkin kasih tahu anaknya jangan nakal-nakal. Kalau dikasih tahu nurut. Jangan sampai kejadian kayak ceritanya si Parto. Disamperin sama nenek-nenek, disuruh ikut supaya nurut. Nah, itu dia. Ini kayak kisah-kisah dulu yang diceritain sama orang tua kita waktu kita kecil supaya nggak nakal ya. Ya, cerita-cerita semacam inilah yang diceritakan. Terima kasih untuk Pak D. Alvan ya sudah kembali meramaikan skena perhororan ini. Terima kasih. Semoga Pak D. Alvan bisa segera bercerita kembali, bukan hanya dalam tulisan tapi bercerita secara langsung. Ya, nanti mungkin aku akan kontak Pak D. Alvan dan siapa tahu kita ada kesempatan untuk ngobrol bareng ya Pak D. Alvan ya. Dan juga Aca, terima kasih ya Aca ya sudah berbagi pengalaman waktu persami. Bukan persami juga sih, ya ngecamp lah ya di bumi perkemahan. Terima kasih Aca. Kalau kalian juga punya cerita, punya pengalaman, silahkan kirimkan cerita kalian di email podcastbagihoror@gmail.com atau bisa melalui Google Form yang linknya ada di deskripsi dari episode ini. Terima kasih yang sudah berbagi ceritanya. Terima kasih buat para pendengar juga setia mendengarkan. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya Bagi Horor. Jangan lupa di follow platform podcast dimanapun kalian sedang mendengarkan sekarang. Jangan lupa juga nonton live 9:30 di TikTok dan juga di YouTube. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita. Kita ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.